Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kadek Punami dengan NIM 2113091006 dari Prodi S1 Biologi. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas materi LKM 3 Agama Hindu mengenai upacara manusia yajna di masa pandemi. Baik, saya akan mulai yaitu yang pertama mengenai pengertian manusia yajna. Manusia yajna adalah upacara yajna yang dilakukan atau dilaksanakan oleh umat Hindu yang ditunjukkan kepada sesama manusia demi kesempurnaan hidup manusia, mencapai kesucian atau kesempurnaan dalam hidup mulai dari dalam kandungan. Dalam upacara manusia yajna ini tidak dapat dipisahkan yaitu upakaranya. Yang pertama, upakara mebikala, upakara malukat, upakara natap, dan upakara muspa. Upakara mebikala adalah misalnya pada upacara pawiwahan atau pernikahan yang dimaknai sebagai pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian sekaligus penyucian benih yang ada di dalam kedua mempelai. Yang kedua yaitu upakara malukat. Upacara ini yaitu sebagai upacara pembersihan pikiran dan jiwa secara spiritual dalam diri manusia. Yang ketiga yaitu upakara natab, yang artinya ritual ini menggunakan sesajen tertentu yang dilakukan biasanya di balai suci. Yang keempat yaitu upakara muspa. Upakara muspa berasal dari kata puspa yang artinya sembahyang. Jadi muspa ecadalah persembahyangan yang dilakukan dengan mencangkupkan kedua tangan seperti ini pada dahi maupun pada dada menurut masing-masing kepercayaan orang yang melakukannya. Dan dari manusia yajna ada contoh upacara manusia yajna, yaitu yang pertama gedong-gedongan. Gedong-gedongan adalah upacara ini dilaksanakan pada saat kandungan berusia 7 bulan. Yang kedua yaitu upakara kelahiran bayi atau kopuspusa yang dilaksanakan pada saat bayi baru lahir. Upacara ini adalah sebagai ungkapan kebanggaan atas kehadiran si kecil ke dunia. Yang ketiga yaitu kapuspusar. Kapuspusar adalah upacara yang dilakukan pada saat pusar bayi lepas, umumnya pada saat bayi berumur 3 hari. Yang keempat yaitu upacara bayi berumur 22 hari atau upacara ngepan wahon, di mana sang anak biasanya baru diberi nama atau nama dea. Demikian pula sang catursana atau keempat saudara kita setelah dilakukan berganti nama, di antaranya Banaspati Raja, sang Anggaspati, Banaspati, dan Marajapati. Yang kelima yaitu upacara kambuhan, yaitu umumnya pada umur bayi 42 hari. Upacara ini dilaksanakan dengan tujuan untuk pembersihan lahir batin si bayi dan ibunya, yang dimana untuk membebaskan dari pengaruh-pengaruh negatif atau male. Yang keenam yaitu 3 bulanan atau yang biasa disebut dengan nebulanin. Upacara ini dilaksanakan pada saat bayi berumur 105 hari atau 3 bulan dalam hitungan pawukon. Yang ketujuh yaitu tumbuh gigi atau makupa. Upacara ini dengan tujuan mempersiapkan si anak untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Upacara menek dehe atau Rajaswala. Upacara yang ini dilakukan saat
anak menginjak dewasa dengan tujuan untuk memohon kehadapan yang semarate agar diberikan jalan yang baik dan tidak menyesatkan bagi si anak. Yang upacara metatah adalah upacara ini dengan tujuan untuk mengurangi pengaruh setripu yang ada pada diri si anak. Yang ke-10, upacara pawiwahan atau wiwaha. Upacara ini adalah upacara yang dilakukan oleh kedua mempelai dengan tujuan untuk menjalani rumah tangga. Dan dalam agama Hindu ada tingkatan dalam melaksanakan yajna, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu niste yajna, adalah tingkatan yang paling sederhana. Yang kedua yaitu madhya yajna, merupakan tingkatan menengah. Dan tiga yaitu utama yajna, adalah tingkatan yajna yang paling besar atau utama. Adapun jenis-jenis yajna dalam agama Hindu, yang pertama yaitu Satwika yajna, adalah yajna yang dilakukan secara tulus, suci dan sesuai dengan kemampuan manusia. Yang kedua yaitu Rajasika yajna, adalah jenis yajna yang dilakukan lebih mengharapkan imbalan atau pujian atau bersifat pamer. Yang ketiga yaitu Tamasika yajna, adalah yajna yang dilakukan tanpa mengindahkan petunjuk sastra, mantra, kidung suci, dan srada. Adapun simpulan dari materi kali ini yaitu dari judulnya, yaitu untuk upaya manusia yajna di masa pandemi. Nah, jadi dari ketiga jenis yajna dapat kita simpulkan bahwa di masa pandemi COVID-19 yajna ini tidaklah harus dilakukan dengan megah atau besar. Cukup dengan keikhlasan lahir batin dari dalam diri manusia tanpa adanya rasa mengharapkan imbalan. Dan pada masa pandemik sebaiknya acara manusia yajna tersebut bisa kita lakukan di gereja yang ada di desa masing-masing, yaitu cukup dengan mempersiapkan uang dan tidak adanya tamu yang akan datang ke rumah, dan mengurangi penyebaran COVID-19. Dan pada saat ke gereja ini sebaiknya menggunakan masker dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi dalam manusia yajna di masa pandemi ini solusinya pada pawiwahan misalnya tidak melakukan resepsi pernikahan dan tidak mengundang banyak orang karena dapat menambah atau menyebar luaskan virus COVID-19 ini. Untuk itu, marilah kita semua menjaga dan menaati protokol kesehatan dan aturan-aturan lainnya untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.